Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dan juga ada tim saya yaitu Pesantren Kristina. Dalam hal ini kelompok kami membahas tentang wabah penyakit campak dalam mata kuliah Rancangan Investigasi Wabah. Campak menurut Kemenkes RI tahun 2015 itu merupakan penyakit endemik di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di Indonesia, campak masih menempati urutan kelima penyakit yang menyerang terutama pada bayi dan balita. Pada tahun 2014 di Indonesia ada 12.943 kasus campak dan angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 11.521 kasus. Jumlah kasus meninggal sebanyak 8 kasus yang terjadi di 5 provinsi yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Penyakit campak atau dikenal dengan istilah dengan morbili adalah penyakit yang menular dengan gejala bercak kemerahan berbentuk makula papular selama 3 hari atau lebih yang sebelumnya didahului panas badan sampai dengan 38 derajat Celcius atau lebih dan juga disertai dengan salah satu gejala seperti batuk, pilek, dan juga mata kemerahan. Sehingga mulai timbul ras dari dahi dan belakang telinga, kemudian menyebar ke muka, badan, dan anggota badan. Pada kulit yang gelap, ras kadang sulit dilihat. Kasus untuk campak setelah 3-4 hari ras mulai menghilang dan bahkan bercak atau hiperpigmentasi yang bertahan 1-2 minggu dan diakhiri dengan kulit mengelupas secara halus. Adapun tahap infeksinya itu sekitar 10-14 hari dengan periode laten 8 hari dan durasi infeksivitasnya selama 7 hari atau 1 minggu. Untuk gejala klinis terjadi setelah masa inkubasi ini terdiri dari 3 stadium. Pertama ada yang dikenal dengan istilah stadium prodromal dan juga ada stadium extantum dan stadium penyembuhan. Ini merupakan 3 stadium gejala klinis terjadi setelah masa inkubasi. Untuk stadium yang pertama atau stadium prodromal, pada stadium ini berkembang kira-kira 3 hari atau kisaran 2-4 hari, ditandai dengan demam dan suhu badan dapat mencapai 39,5 derajat Celcius. Selain demam, dapat timbul gejala berupa malaise dan juga peradangan membran mukosa rongga hidung, dan juga ada timbul gejala seperti konjungtivitis, mata kemerahan, dan juga disertai dengan batuk. Ini merupakan tahap yang pertama atau dikenal dengan stadium prodromal. Untuk stadium yang kedua atau stadium extantum ini adalah mulai timbul ruam pada mukola papular yang penyebarannya itu di daerah sentrifugal yang dimulai dari batas rambut di belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dada, dan ekstremitas atas seperti bokong dan diakhiri dengan ekstremitas bawah. Ruam ini mulai timbul selama 6-7 hari. Itu merupakan stadium kedua atau stadium extantum. Untuk stadium penyembuhan, pada stadium penyembuhan ini setelah 3-4 hari umumnya ruam berangsur menghilang sesuai dengan pola timbulnya ruam tersebut. Ruam kulit menghilang dan berubah menjadi kecoklatan yang akan menghilang dalam waktu 7-10 hari. Itu merupakan 3 tahap dalam stadium pada gejala setelah masa inkubasi. Adapun orang-orang yang rentan terhadap penyakit campak itu adalah atau dikenal dengan at-risk, itu adalah bayi berumur lebih dari 1 tahun, bayi yang tidak mendapatkan imunisasi, dan juga remaja dan dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua. Untuk cara penularan penyakit ini adalah melalui droplet dan kontak, yakni karena menghirup percikan ludah atau droplet dari hidung, mulut maupun tenggorokan penderita morbili atau campak. Artinya seseorang yang dapat tertular campak bila menghirup virus morbili.
bisa di tempat umum, di kendaraan, atau di mana saja. Penderita bisa menularkan infeksi ini dalam waktu 2-4 hari setelah timbulnya ruam kulit dan selama ruam kulit itu masih ada. Masa inkubasinya itu adalah 10-14 hari sebelum gejala itu muncul. Itu merupakan cara penularan dari morbili atau penyakit campak. Menurut Garner tahun 2012 ada beberapa tahap, ada 4 kategori untuk pencegahan penyakit morbili atau campak ini. Pertama, untuk tingkat awal atau primordial. Pencegahan dilakukan ketika masih dalam tahap prepatogenesis atau tahap yang belum kelihatan gejala dan tanda penyakit, dengan mempertahankan baik status kesehatan balita melalui pemberian makanan bergizi dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Untuk tingkat primer atau tingkat pertama, pencegahan dilakukan untuk mencegah seseorang terkena penyakit campak melalui penyuluhan kepada masyarakat atau melakukan edukasi atau promosi kesehatan tentang pentingnya pelaksanaan imunisasi campak oleh seluruh anak dan diberikan kepada anak mulai dari usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Untuk tingkat kedua atau sekunder, ini dilakukan untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin agar dapat pengobatan yang tepat dan dapat memperlambat progresivitas penyakit dan juga mencegah komplikasi dan membatasi kecacatan yang mungkin terjadi dengan cara diagnosis campak dengan tepat melalui pemeriksaan, pencegahan perluasan infeksi, dan juga pengobatan simptomatik, dan juga diet gizi tinggi kalori juga protein sehingga meningkatkan daya tahan tubuh penderita. Untuk tingkat yang ketiga atau tersier, ini dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian dengan cara penanganan akibat komplikasi dan memberikan vitamin A dengan dosis tinggi, karena apabila tidak dilakukan cadangan vitamin A yang menurun dengan cepat akan menurunkan imunitas tubuh. Adapun cara pengobatan penyakit campak ini adalah penderita campak tanpa komplikasi dapat berobat rawat jalan sehingga dapat sehingga pengobatannya bersifat simptomatik atau mengurangi dampak dari gejala yang ditimbulkan oleh campak atau morbili tersebut. Adapun segitiga atau triad epidemiologi penyakit campak, hostnya itu bagaimana, agentnya itu seperti apa, dan juga environmentnya. Untuk hostnya itu adalah manusianya, agentnya itu adalah virus morbili, dan juga dari lingkungannya itu seperti apa, sehingga timbullah yang menyebabkan terjadinya penyakit campak. Untuk kesimpulan, penyakit campak atau rubella campak 9 hari measles adalah suatu infeksi virus yang sangat menular atau dikenal dengan istilah penyakit infeksius. Ini adalah suatu infeksi virus yang sangat menular yang ditandai dengan demam, batuk, dan juga konjungtivitis seperti peradangan selaput tingkat mata atau konjungtiva dan juga ruam pada kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak, yaitu virus rubella golongan Paramyxovirus dari genus Morbillivirus, sehingga penyakit campak dikenal dengan istilah lain dari campak, yaitu seperti morbili. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai studi kasus penyakit campak dalam mata kuliah investigasi wabah. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.